Jika kita melihat suatu masalah di sekitar kita, dan kita mencari solusinya dengan ide yang awalnya mungkin iseng atau nyeleneh, tapi kita benar-benar serius ide itu, bisa jadi ide itu akan menjadi aset yang berharga buat kita, seperti wanita berikut ini. Beth Nesmith Graham, seorang wanita yang lahir di Dallas, Texas, Amerika. Ketika dia bekerja saat itu di kantor menjadi seorang sekretaris, ya juru ketik pada saat itu masih menggunakan mesin ketik yang kuno. Tentunya belum ada words processor seperti yang kita lihat sekarang dan kita gunakan sekarang seperti Microsoft Word contohnya, itu belum ada saat itu. Sehingga ketika dia mengetik dan terjadi kesalahan, dia harus mengulang dari awal. Tidak ada tombol backspace atau delete yang kita temui di laptop atau komputer kita sekarang. Nah, masalahnya, si Beth ini, dia bukan sekretaris yang baik. Dia sering melakukan error atau mistake dan kesalahan demi kesalahan, sehingga dia sering mengulangi pekerjaannya over and over again. Nah, ketika dia sedang bekerja, dia melamun sejenak ke arah jendela di mana dia duduk, dan di sana, dia menemukan sebuah enlightenment atau ilham. Ketika ada seorang tukang cat sedang mengecat tembok gedung di depan kantor dia bekerja, dan ternyata tembok itu diubah warnanya dari mungkin katakanlah dari warna merah menjadi putih atau sebaliknya. Nah, dia berpikir, kalau tembok bisa dicat, kenapa kertas nggak bisa dicat? Nah, dari sana dia mulai berpikir ide yang awalnya iseng banget menjadi ide yang dia seriusi. Nah, disitulah dia mulai berpikir bagaimana caranya dia menciptakan suatu cat yang bisa diaplikasikan di dokumen atau kertas, sehingga ketika terjadi kesalahan pada juru ketik yang sedang bekerja, tidak harus mengulang dari awal. Tentunya Beth memulai idenya dengan sangat sederhana. Dia menggunakan blender yang ada di dapur rumahnya, dan juga tempera paint, atau cat yang biasa digunakan oleh anak-anak untuk mewarnai. Nah, dia mencoba mengotak-atik formula ramuan ini supaya bisa dijadikan suatu cat putih yang nantinya bisa membantu untuk menyelesaikan masalah atau error yang dia perbuat ketika dia bekerja. Pada tahun 1958, Beth mulai mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Mistake Out, atau yang biasa kita kenal dengan nama Tip X sekarang. Nah, perusahaan ini dia mulai dari dapur yang akhirnya berkembang menjadi sebuah garasi, tentunya di garasi rumahnya dia sendiri. Dan ketika ia itu masih sedang bekerja di kantor, lagi-lagi, karena seperti yang saya katakan di awal, si Beth ini bukan sekretaris yang baik. Dia sering melakukan kesalahan. Lagi-lagi dia membuat kesalahan di kantornya, tapi yang ini cukup fatal. Dia menuliskan secara tidak sengaja nama company-nya di dokumen di mana dia bekerja. Nah, ketika itu bosnya marah besar dan langsung memecat si Beth keluar dari kantor di mana dia bekerja. Tentunya si Beth harus fokus sekarang karena dia sudah tidak memiliki pekerjaan tetap lagi. Dia benar-benar menyeriusi perusahaan yang ia dirikan, Mistake Out tadi. Nah, ketika dia sudah sedikit cukup berhasil membuat Mistake Out atau Tip X tersebut, ia mencoba untuk menawarkan produk ini menjadi suatu ide bisnis kepada IBM, perusahaan yang sangat besar tentunya, membuat sistem dan juga komputer pada saat itu, tetapi dia ditolak mentah-mentah. Karena IBM mengeluarkan produknya sendiri, mesin tik yang bisa mengoreksi dirinya sendiri, yang bernama Correcting Selectric. Nah, selama 10 tahun, si Beth terus bekerja untuk bisa menghasilkan produk yang lebih baik, namun selama 10 tahun tersebut, perusahaan yang dia rintis ini tidak mencetak profit sama sekali. Selama 10 tahun, bayangkan. Nah, ketika saat itu, untungnya si Beth ini tidak menyerah. Sampai pada akhirnya tahun 1979, ada sebuah perusahaan besar yang membeli ide si Beth ini dengan nilai yang sangat besar. Yaitu perusahaan yang mungkin kita semua udah tahu, namanya Gillette, perusahaan pisau cukur yang pada saat itu menghargai ide correcting pen ini dari Beth Nesmith seharga 46,5 juta US dollar tahun 1979. Kalau kita ekuivalenkan dengan nominal yang sekarang, anggap saja inflasi di Amerika itu sekitar 3% per tahun, bahkan bisa kurang kadang.
itu sekarang nilainya sekitar lebih dari 2 triliun rupiah. Wow, bayangkan, sebuah ide yang hanya awalnya dari iseng bisa menjadi seharga 2 triliun rupiah lebih ekuivalen nilai hari ini. Itulah Pat Naismith yang akhirnya berhasil menjadi seorang bilioner. Jadi, wisdom apa yang bisa kita petik dari kosa fakta barusan? Nah, tentunya yang pertama, bagi Anda yang bekerja sebagai profesional, staff, karyawan, kalau Anda adalah seorang karyawan atau seorang manajer, seorang arsitek, seorang dokter, ataupun Anda seorang sekretaris yang mungkin kurang baik dalam pekerjaan Anda, dalam melakukan pekerjaan Anda jangan berkecil hati. Karena kadang ada maksud tersendiri dari yang kuasa untuk memberikan ide yang brilian di balik kesalahan-kesalahan yang Anda lakukan. Nah, mungkin kesalahan-kesalahan itu nantinya akan membuat Anda untuk berpikir, untuk Anda bisa menciptakan suatu ide baru, untuk meminimalisir dan memberikan solusi atas kesalahan-kesalahan kalian. Dan who knows, kalau kalian benar-benar tekun dan juga giat dan berani untuk menekuni ide tersebut, dan kalian tidak pantang menyerah, ide tersebut bisa menjadi ide yang sangat-sangat mahal nantinya. Nah, yang kedua yang bisa kita pelajari untuk Anda, investor, owner perusahaan, Anda yang sudah menjadi bos sekarang juga, ingat, kalau Anda punya teman, karyawan, saudara, atau bahkan tetangga yang menyodorkan suatu ide ke Anda, yang kadang terdengar konyol, atau bahkan nggak masuk akal, jangan menertawakan atau bahkan mengabaikan ide-ide tersebut. Karena siapa tahu, ide tersebut adalah suatu brilian yang hanya saja belum bisa Anda bentuk dan Anda package dengan baik. Tapi ketika Anda melihat dengan lebih jeli, jangan-jangan ide tersebut bisa dijadikan suatu bisnis yang sangat-sangat berharga. Nah, demikian Kosa Fakta hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow, subscribe, like, and share. Thank you, sampai jumpa di Kosa Fakta berikutnya.